Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk belajar mengekspor gambar gitu ya. Mengekspor gambar itu berarti mengeluarkan gambar dari project Corel kita. Oke, contoh misalkan kita banyak sekali gambar, banyak sekali gambar, tapi kita ingin mengekspor hanya satu gambar ini saja, menjadi sebuah gambar. Untuk kemudian nanti mau itu kita dikirim ke percetakan atau misalkan itu kita jadikan gambar yang kita upload di media sosial misalkan, hanya gambar ini saja. Nah, maka gambar ini haruslah kita ekspor, dari CorelDRAW-nya. Nah, caranya yang pertama pastikan dahulu semua objek yang kita ekspor itu tergrup ya, tergrup. Jangan sampai ada bagian-bagian seperti ini, jangan. Jadi klik seleksi semua, terus kemudian klik kanan, terus kemudian grup objek ya. Jadi pastikan tergrup semua. Terus kemudian pastikan gambar yang mau kita ekspor itu ukurannya sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Saya pada kesempatan kali ini akan mengekspor ID card. Jadi ID card itu ukurannya 5,5 x 9. Jadi saya pastikan ukurannya masih sama 5,5 x 9. Jadi jangan sampai lebih, jangan sampai kurang dari ukuran yang sudah kita tentukan begitu ya. Nah, maka kalau sudah seperti itu, kita klik objeknya, terus kemudian masuk. Jadi masuk file, terus kemudian masuk ke export. Atau teman-teman bisa menekan Ctrl E di keyboard masing-masing ya. File export, terus kemudian nanti akan disuguhkan ke menu Explorer. Ini adalah tempat di mana nanti file gambar yang nanti dikeluarkan oleh teman-teman semua. Tinggal dipilih misalkan mau disimpan di mana. Jadi supaya ingat saja disimpan di mana. Ya, agar nanti misalkan tidak susah mencari file gambar yang sudah diekspor. Terus kemudian dalam file name itu tentu nama gambar yang sahabat-sahabat atau teman-teman ekspor itu langsung dinamai ya. Jangan sampai tidak dinamai, nanti susah nyarinya ya. Contoh misalkan karena ini ID card, saya tuliskan ID card dengan namanya begitu ya. Nah, di bawah save as type, tipe. Jadi mau disimpan dalam tipe apa gitu ya. Di sini bisa dilihat banyak sekali tipe yang bisa disimpan oleh CorelDRAW gitu ya. Yang pertama JPG bitmap itu gambar, file gambar ya. Yang nanti bisa diupload di media sosial gitu ya. Terus kemudian yang bisa dikirim ke percetakan untuk dicetak begitu ya. Terus kemudian juga ada PDF. Nah, PDF ini yang sering kita lihat file PDF gitu ya. Yang biasanya dibuka oleh file atau aplikasi Adobe Reader, terus kemudian dan lain-lain begitu ya. Nah, itu terus kemudian AI Adobe Illustrator ini juga ternyata bisa diekspor menjadi file AI Adobe Illustrator dan nanti bisa dibuka di Adobe Illustrator. Terus kemudian PNG dan banyak sekali format type yang bisa dikeluarkan oleh CorelDRAW ini ya. Saya karena kebutuhannya untuk dicetak, terus kemudian juga nanti akan diupload di media sosial gitu ya. Ya, saya pilih JPG bitmap. Pastikan terpilih itu. Terus kemudian di menu yang lain, di checklistan yang lain gitu ya. Di sini ada checklist selected only. Jadi artinya kita mengekspor, kita mengeluarkan gambar yang sudah kita seleksi. Kalau misalkan selected only-nya uncheck begini, yang tidak dicek, jadi atau tidak di checklist, itu semua gambar yang ada di CorelDRAW, semua gambar yang ada di CorelDRAW, baik itu yang kita buat secara sengaja atau tidak sengaja, itu nanti akan terekspor gitu ya, semuanya. Nah, makanya karena ini saya tadi misalkan hanya mengekspor ID card saja, jadi saya klik selected only dan ID cardnya sudah kita seleksi sebelumnya ya. Setelah itu kita klik export. Nanti akan disuguhkan pada menu export to JPG. Jadi kita akan disuguhkan pada menu export to JPG.
Oke, di sini ada beberapa menu. Oke, ada menu setting, terus kemudian menu advance. Gitu ya, kalau advance berarti lebih ini ya, lebih tinggi levelnya. Itunya ada perubahan bentuk dan lain-lain begitu ya. Terus kemudian kita masuk saja dulu setting. Saya buat seperti ini saja biar tidak pusing. Awalnya tidak pusing lihatnya. Oke, kita bisa bahas satu-satu. Yang pertama itu setting. Nah, setting ini nanti kita akan bisa memilih color mode. Oke, color modenya mau dipakai yang mana? Mau itu RGB atau CMYK atau grayscale misalkan. Grayscale pasti hitam putih gitu ya. Grayscale pasti hitam putih. Dan kalau kita pilih terus kemudian kita klik, itu pasti previewnya langsung keluar ya. Jadi saya pilih RGB saja karena kebutuhannya juga nanti selain dicetak ya di upload di media sosial sebagai bagian dari publikasi begitu. Terus kemudian di sini ada quality, berarti soal kualitasnya. Ini presentasi kualitasnya ya. Mau highest berarti highest itu lebih tinggi, high tinggi, medium berarti sedang saja, low rendah, lowest lebih rendah. Custom ya berarti sesuai keinginan kita nanti presentasinya ya. Oke, di sini ada presentasi langsung. Jadi saya pilih atau saya sarankan pilih yang high saja sudah cukup ya. Yang tidak perlu highest terlalu nanti itu pengaruh terhadap file gambar size-nya, ukurannya. Ya semakin besar kualitasnya ya dapat dipastikan itu akan semakin besar juga file gambarnya gitu ya, ukuran file gambarnya. Oke, terus kemudian ini kasih standar saja. Terus kemudian masuk ke menu advance. Oke, mau masuk ke menu advance. Nah ini biasanya diabaikan ya, diabaikan karena kita yang standar saja begitu ya. Terus kemudian nah ini menu transformation. Nah transformation ini dia lebih kepada contoh misalkan kita membuat spanduk ukuran 3x1 misalkan ya, 3x1 meter. Tapi kita membuat gambarnya itu hanya 30 cm x 10 cm. Intinya ada yang dipangkas 0 kira-kira begitu ya. Nah nanti dalam menu export JPEG kalau kita membuatnya lebih kecil itu sebetulnya kita bisa besarkan. Ya, misalkan dikali 100, dikali persentasenya misalkan kali 1000 jadi 1000%, kali 150%, kali berapa persen lagi misalkan, itu bisa kita atur. Jadi kalaupun misalkan kita membuat desain di dalam Corel yang itu desainnya itu dia tidak mengikuti ukuran aslinya, oke, seperti halnya tadi saya ceritakan misalkan ketika kita membuat spanduk ukuran 3x1 berarti 300 cm kali 100 cm kan, kalau di cm kan. Nah karena saya tidak mau komputer saya lemot, karena komputer saya misalkan speknya minimum gitu ya, terus kemudian RAM-nya juga sama, terus kemudian harddisknya juga terbatas, sehingga kalau kita buat dalam skala real begitu, skala skala nyatanya 3x1 300x100, dan kalau kita buat banyak sekali file itu akan semakin penuh harddisk kita, katakanlah begitu. Nah maka saya membuat di Corelnya hanya 30x10 cm saja gitu. Jadi intinya dikecilkan dari 300 cm ke 100 cm, saya buat 30 cm menjadi 10 cm. Kita buatkan desainnya tuh gitu ya. Karena sama saja kan kalau desain pasti tinggal dikali skalanya saja. Nah di sini nanti karena skalanya dikurangi 0 gitu ya, skalanya dikurangi 0 berarti ini jadi 1000% kan begitu. Dikali 0 ditambah 0 lagi. Maka nanti yang dikeluarkan itu ketika ekspor itu ya ukurannya tetap sama 300 kali 100 cm. Ngerti ya? Jadi itu untuk menanggulangi biasanya nanti misalkan kalau komputernya kurang mampu lah gitu ya, kurang mumpuni untuk mendesain desain-desain atau karya desain yang besar seperti baliho dan lain-lain, ya buatnya skala saja gitu. Jangan memasukkan
ukuran aslinya. Kalau ukuran aslinya nanti pasti berat sekali gitu ya, karena besar. Bayangkan misalkan 3x1, apalagi yang ratusan meter misalkan, itu nanti akan sangat memberatkan komputer. Makanya mainnya di skala. Karena ketika kita diekspor, kita bisa memainkan di transformation. Kita tinggal ditambah saja ya. Oke, terus kemudian ini apa namanya, resolution juga ini bisa kita atur lagi gitu ya. Kita mau di tinggi banget di 300 dpi gitu ya, dpi kalau resolution gitu ya. Atau misalkan di middle saja di 150 gitu, gak apa-apa. Itu terserah maunya gitu ya. Tapi ya semakin besar resolusi, semakin besar juga ukuran dari file yang kita ekspor. Oke. Kalau itu sudah, ya paling tidak apa namanya, kita sudah mengatur file ukuran apa namanya, pengaturan file yang nanti kita akan keluarkan, oke, yang kita akan ekspor. Jadi semua pengaturan yang sudah tadi kita atur itu di bawah ini sudah ada rekapnya ya, dengan 80% quality gitu ya. Terus kemudian 0% smoothing, diekspornya ke JPEG, terus kemudian diekspornya menjadi file warna color mode-nya itu adalah RGB gitu ya, dengan 24 bit. Nah, dan kira-kira perkiraan gitu ya, file yang dikeluarkan itu adalah 123 kilobyte, kecil sekali ya. Jadi 123 kilobyte. Jadi perkiraan file yang nanti akan dikeluarkan juga ini sudah terdeteksi oleh Corel ya. Ya, kita coba misalkan apakah tepat tidak perhitungannya ya. Dan waktu rendering itu 18,1 second gitu. Waktu rendering itu ya dia si Corel memproses, nanti ketika kita memproses, nah itu rendering gitu ya, menjadi gambar. Oke, kita langsung kan saja. Nah, pasti cepat sekali karena kecil ya. Oke, kita masuk ke picture dan kita buka. Nah, ini ada file gambar yang sudah kita keluarkan tadi ya. Kita buka. Kita akan buka. Nah, ini file gambarnya yang sudah kita keluarkan ya. Ini bentuknya JPG. Ini bisa diupload di media sosial karena bentuknya gambar, bisa dibuka di manapun karena ini gambar, ke Word, ke manapun lah begitu ya, ke aplikasi. Karena ini bentuknya adalah gambar, dan karena ini bentuknya adalah gambar, ya ini seperti tulisannya dan lain-lain itu ya tidak akan berubah begitu ya. Nanti kalau dipindah-pindah kemana saja ya tidak akan berubah karena sudah menjadi sebuah file gambar yang utuh gitu ya, file gambar yang utuh. Nah, itu cara untuk mengekspor ya. Dan itu bisa dilakukan ya ke banyak gambar yang kalian sudah buat gitu ya. Kalau misalkan mau mengeluarkan file-filenya.